lagi sama Kak Tia untuk beribadah. Karena hari ini hari Minggu. Kita semua umat Kristen harus beribadah ya. Walaupun kita nggak bisa beribadah di gereja sekolah minggu, tapi kita tetap bisa beribadah. Adik-adik di rumah Kak Tia, di rumah Kak Tia ya. Kita ketemu di video. Nah, adik-adik duduk yang manis. Kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita ya. Oke, kita udah siap? Ya. Katia juga mau nyapa mama papa yang ada di rumah. Shalom, happy Sunday mama papa. Sehat ya semuanya ya. Oke, kami anak-anak sekolah minggu mau beribadah ya mama papa. Oke, kami akan memulai. Yuk, kita akan bernyanyi lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yang nyanyi teman-teman kamu ya adik-adik ya. Oke, kita lihat sama-sama. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Puji Tuhan. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah, udah denger ya? Kayak mana lagunya yuk? Dengar dia panggil nama saya ya. Baru aku jawab ya. Nah, kita sudah dengar lagunya. Sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anakmu sekolah minggu kembali datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan kekuatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, tentang firman-Mu. Berkati Katia yang
membawa cerita. Berkati kami semua yang mendengarkannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita mau mendengar cerita. Kali ini ceritanya diambil dari firman Tuhan dari kitab Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 14 ya. Adapun temanya yaitu Allah berjanji menyertai ya adik-adik ya. Nah, ingat nggak minggu lalu cerita tentang apa? Ya, Nabi Musa, cerita tentang Musa ya. Waktu itu Musa masih bayi adik-adik, diambil oleh putri Fir'aun, diangkat jadi anaknya. Nah sekarang Musa dia semakin besar, dia bertumbuh gagah, ganteng, tegap, berani ya adik-adik ya. Nah kalau dia jadi anak putri pasti diasuh dengan yang sangat baik ya. Nah suatu waktu Musa pergi berjalan-jalan ya adik-adik di tanah Mesir. Dia keluar, dia jalan-jalan, dia lihat-lihat sekitarnya. Tiba-tiba dia lihat ada seorang yang dipukulin, seorang Ibrani adik-adik, dipukulin dia. Dia langsung, wah ini kok jahat sekali orang Mesir ini ya, memukuli orang Ibrani. Sebenarnya dia juga kan orang Ibrani adik-adik. Lalu dia datangin tumbuknya lagi orang Ibrani itu adik-adik. Wah, langsung dia tolong orang Ibrani itu. Nah, terus dilihat kanan kiri, ada yang lihat nggak ya? Ada yang lihat nggak ya? Terus dia cepet-cepet jalan adik-adik, cepet-cepet jalan. Nah, udah, baru dia pulang. Besoknya dia jalan-jalan lagi adik-adik, jalan tempat yang lain. Dia jalan-jalan, jalan-jalan. Dia ketemu lagi nih, ada dua orang Ibrani lagi tengkar adik-adik. Terus dia berpikir, ini kok ngapain sih tengkar nih, sama-sama bersaudara. Lalu dia datangin nih, kalian berdua, kalian ngapain sih bertengkar? Kalian kan sama-sama bersaudara, sama-sama orang Ibrani, ngapain tengkar? Lalu orang Ibrani itu mengatakan begini adik-adik, bukankah engkau membunuh kami juga seperti kemarin? Engkau sudah membunuh orang Mesir. Wah, Musa sadar, ketakutan. Wah, berarti ada yang tahu kemarin apa yang dilakukannya. Wah, jadi takut adik-adik. Nah, akhirnya sampailah cerita ini ke telinga Raja Fir'aun. Wah, Raja Fir'aun marah sekali adik. Mana Musa? Kubunuh dia ya. Awas dia ya, kalau ketemu sama dia, kubunuh dia. Nah, si Musa ketakutan adik-adik. Lari dia adik, lari jauh dia, lari jauh sampai kecapean dia adik-adik, lari. Sampailah dia ke tanah Midian. Di tanah Midian dia kecapean, dia duduk-duduk dekat sumur adik-adik. Duduk-duduk dia sambil melepaskan lelahnya. Ketika dia duduk-duduk, ada 7 orang putri dari imam orang Midian, yaitu Bapak Yitro. Lagi nimba air adik-adik di sumur nih. Di sumur nimba air untuk apa? Untuk kasih minum para dombanya. Nah, tapi pada saat mereka datang, ada juga para gembala datang adik-adik. Langsung diusir yang 7, pergi sana. Enggak, jangan ambil di sini, ini untuk domba-dombaku. Jangan please. Lalu si Musa ini lihat, wah jahat sekali gembala itu. Lalu didatanginya, diusir, pergi sana, jangan ganggu yang 7 ini. Nah akhirnya adik-adik, perempuan 7 ini pun sangat berterima kasih sama Musa. Mereka berterima kasih, akhirnya mereka pulang ke rumahnya dan mereka bercerita kepada bapak mereka, yaitu siapa? Bapak Yitro.
Nah, Bapak Yitro mendengar itu, akhirnya Bapak Yitro berkata, panggil dia, panggil orang itu yang menyelamatkan kalian, yang menolong kalian, biar kita undang ke rumah, kita kasih makan gitu. Lalu mereka panggil Musa. Musa pun datang ke rumah Bapak Yitro. Di situ ya dikasih makan adik-adik, tapi juga dikasih seorang istri ya, namanya Zipora. Siapa? Zipora adik-adik. Nah, akhirnya Musa menikah dengan Zipora ya, dia udah berumah tangga, dia menikah, tinggal di tanah Midian. Nah, suatu waktu kan bapak itu nih banyak ternaknya adik-adik, banyak dombanya. Nah, suatu waktu Musa lagi gembalain domba Bapak Yitro. Dia pergi mengembalain dombanya adik-adik ke daerah Gunung Horeb. Nah, lagi dia asik mengembalakan dombanya, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang sangat mengherankan, yang sangat menakjubkan. Dia memperhatikan adik-adik, aneh ya, gitu. Apa yang dilihatnya adik-adik? Apa yang dilihat Musa? Rupanya adik-adik, di semak belukar sana ada api yang besar sekali adik-adik. Nah, tapi semak-semak itu kalau ada api dia perhatikan, kok nggak kebakar ya? Kok bisa gitu ya? Wah, lalu ketika dia dekatin adik-adik, ada dengar suara, Musa, tolong lepaskan kasutmu. Nah, apa itu kasut adik-adik? Kasut itu adalah sepatu. Kata Tuhan, karena tempatmu di mana kamu berdiri itu adalah tempat yang kudus. Jadi kamu harus lepaskan kasutmu. Nah, lalu Musa melepaskan. Nah, Allah berkata kepada Musa, aku ingin memberikan tugas kepadamu. Aku akan menyuruh engkau, mengutus engkau untuk membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Lalu kata si Musa, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa, aku nggak bisa, itu tugas yang sangat berat, itu tugas yang sangat besar, aku nggak sanggup, katanya gitu. Kamu bisa, karena aku akan menyertai engkau. Kamu jangan takut, aku janji, aku yang menolong engkau. Tapi Tuhan sulit gitu. Enggak, kamu harus ikuti apa yang kuperintahkan kepadamu. Lalu Musa diam. Apa ya? Dia mau menolak lagi nih adik-adik. Lalu dia bilang gini, tapi Tuhan, kalau nanti orang Mesir berkata, atau siapa rupanya Allahmu yang kau utus itu? Kata orang-orang Israel ya, orang Israel berkata, apa yang aku bilang, ayo. Nah, lalu Tuhan berkata gini, katakan, aku adalah aku. Itu jawabnya. Karena supaya Musa tahu juga, Allah ingin supaya Musa tahu bahwasanya dia Allah yang sanggup, Allah yang mampu melakukan segala perkara. Dia bisa menolong ya, bisa menyertai Musa. Jadi Musa nggak perlu takut. Nah, adik-adik, akhirnya Musa pun mau ya, karena Tuhan berjanji. Dan kata Tuhan, kalau engkau nanti sudah membawa bangsa Israel, membebaskannya, aku punya janji, mereka pasti beribadah di Gunung Horeb ini. Itu janjiku kepadamu. Nah, adik-adik, akhirnya Musa mau mendengarkan perintah Tuhan dan mau melakukannya. Ya, karena Tuhan janji akan menyertai ya. Nah, gitu juga adik-adik. Kalau adik-adik disuruh mama papa atau kakak-kakak sekolah minggu nih, yuk adik-adik
Adik-adik bisa berdoa ya di depan ya, bantu kakak ya. Jangan bilang, ah nggak mau kak, nggak bisa, aku nggak bisa. Jangan, adik-adik pasti bisa. Hari ini belum bisa, minggu depan pasti bisa ya. Jadi adik-adik harus mampu karena ada Tuhan yang membantu, ada Tuhan yang menolong ya. Adik-adik harus bisa melayani, misalnya ambil persembahan. Selama ini ada beberapa orang ya. Nah, itu juga adalah diberkati Tuhan. Itu melayani Tuhan seperti si Musa. Dia mau apa yang ditugaskan Tuhan kepada dia. Nah, untuk mama-papa di rumah ada tugas nih. Minta tolong Kak Cia ya, supaya adik-adiknya disuruh berdoa di rumah dulu ya. Tolong nanti Kak Cia tanya di satu persatu mama papa, udah dilakukan belum? Tugasnya adik-adik harus bisa berdoa walaupun singkat aja ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau kita udah sekolah minggu di gereja, Kak Tia akan suruh adik-adik satu-satu ya, dan sudah bisa ya. Nah, ibadah udah selesai adik-adik. Yuk, kita sebelum menyelesaikan ini, sebelum berdoa, kita akan nyanyi ya. Lagunya Jalan Serta Yesus. Yuk, kita sama-sama nyanyikannya. Sudah sama-sama ya adik-adik ya. Nah, kita udah nyanyi Jalan Serta Yesus. Ya kenapa? Karena Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Kemanapun, apapun yang akan kita lakukan yang terbaik, Tuhan pasti menyertai seperti Musa. Tuhan menyertai Musa, sehingga Musa kelak bisa menang melawan bangsa Mesir dan membawa bangsa Israel kembali ke tanah Yerusalem ya adik-adik ya. Nah, sekarang ibadah sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Yuk. Tanganku ada dua, lima jarinya, ku tutup sama rata, lalu aku berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anakmu sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Musa yang Tuhan perintahkan untuk membebaskan orang-orang Israel. Walaupun Musa takut, tapi Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Kami sering takut melakukan sesuatu, tapi tolong ya Bapa, biarlah kami bisa berani, karena Tuhan akan sertai kami. Kami sudah selesai ibadah Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah minggu depan kami bisa ibadah kembali. Beri kami tetap kesehatan, kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah sudah selesai. Ya, sampai jumpa minggu depan sama Katia, walau lewat video. Nah, happy Sunday adik-adik, shalom, sampai ketemu lagi. Dah.